until some time ago, nobody would have even been dreaming that Indonesia would be playing two crucial matches for the qualification. Mekanisme yang pernah dilakukan periode yang lalu itu bagus. Menentukan Sintayong dan Lemira itu melalui rapat Esko dan Esko mau interview. Hebohkan publik sepak bola dunia. Begini pernyataan haru Madampang. Usai tadi malam timnas Indonesia U17 sukses kalahkan Italia U17 di babak 16 besar Piala Dunia U17 2025. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Yang belum subscribe tolong subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan info menarik lainnya. Dengan skor 1-0 lewat gol tunggal Fadli Alberto di masa perpanjangan waktu sampai bikin legenda Italia Alessandro Del Piero kecewa dan menangis disingkirkan Indonesia. Benarkah? Yes, ini alhamdulillah kabar baik. Marcelino Ferdinand akhirnya diberi hal spesial dari klubnya AS Trencin khusus untuk skuad timnas Indonesia juara di event akbar ini. Dalam sebuah pertandingan yang penuh drama dan kejutan, Timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto mencatatkan sejarah besar dengan mengalahkan Timnas Italia U17 pada babak 16 besar Piala Dunia U17 2025. Gol tunggal Fadli Alberto di masa perpanjangan waktu menit ke-114 yang tercipta lewat serangan balik cepat membawa Indonesia untuk pertama kalinya melangkah ke perempat final Piala Dunia U17. Kemenangan ini tidak hanya menggemparkan dunia sepak bola, tetapi juga membuat banyak orang terkesima termasuk Madampang. Ketua Federasi Sepak Bola Thailand dan legenda sepak bola Italia, Alessandro Del Piero yang hadir langsung di Qatar untuk menyaksikan laga penuh ketegangan tersebut. Kemenangan dramatis Indonesia ini membuat Madampang yang selama ini dikenal sebagai sosok yang penuh semangat dan mendukung penuh perkembangan sepak bola ASEAN tidak dapat menahan haru. Selama pertandingan, ia mengaku mengalami banyak perasaan campur aduk, mulai dari deg-degan yang luar biasa hingga akhirnya meledak menjadi kebahagiaan saat peluit panjang berbunyi. Dalam wawancara pasca pertandingan, Madampang berbicara dengan penuh emosi mengenai pertandingan tersebut. Saya benar-benar sampai menangis terharu melihat perjuangan luar biasa dari Timnas Indonesia U17 malam ini, ujar Madampang dengan mata berkaca-kaca. Jujur saya sempat hampir tidak bisa bernafas karena begitu tegang, ini bukan hanya pertandingan biasa bagi saya. Ini adalah momen yang akan saya kenang seumur hidup, saat Italia terus menggempur pertahanan Indonesia, rasanya saya benar-benar di ujung tanduk. Mereka memiliki segala keunggulan dalam hal penguasaan bola dan serangan, namun ketangguhan Indonesia tak terbantahkan. Madampang melanjutkan, apa yang membuat saya sangat terharu adalah saat Italia mendapatkan penalti di menit akhir babak kedua. Semua orang di stadion termasuk saya berpikir ini adalah peluang besar untuk Italia. Namun, Mike Rajasa, sang penjaga gawang Indonesia berhasil menepisnya dengan gemilang. Itu adalah momen yang luar biasa dan saya langsung merasa ada harapan. Begitu penalti itu ditepis, saya mulai percaya bahwa Indonesia punya peluang. Tensi semakin meningkat ketika bek kiri timnas Indonesia, Fabio menerima kartu merah pada awal babak kedua setelah melanggar pemain Italia. Di saat-saat seperti ini, banyak pihak yang meragukan kemampuan Indonesia untuk bertahan. Namun, tim asuhan Nova Arianto menunjukkan mental juang yang luar biasa. Pemain-pemain muda Indonesia meskipun kalah jumlah tetap menunjukkan kedisiplinan dalam bertahan dan tak henti-hentinya berusaha melancarkan serangan balik yang mematikan. Sejujurnya saya sempat sangat stres saat Fabio diusir dari lapangan. Fabio punya lemparan ke dalam yang sangat berbahaya seperti yang kita lihat pada Pratama Arhan di timnas senior. Saya khawatir itu akan mempengaruhi keseimbangan tim, ujar Madampang. Tapi saya benar-benar terkejut melihat bagaimana tim Indonesia mampu menjaga ketenangan dan bertahan dengan sangat solid meski bermain dengan 10 orang. Ini adalah bukti bahwa Indonesia memiliki mental yang luar biasa, menurut Madampang. Meskipun Indonesia lebih banyak bertahan, timnas muda Indonesia berhasil menciptakan serangan balik yang sangat efektif.
Kalian lihat bagaimana serangan balik yang dipimpin oleh Fadli Alberto benar-benar mengguncang pertahanan Italia. Itu adalah contoh betapa luar biasanya pelatih Nova Arianto dalam mempersiapkan taktik. Dia mampu mengubah permainan dengan sangat dinamis dan memanfaatkan kelemahan lawan. Indonesia tak hanya bertahan, tetapi mereka tahu kapan harus menyerang. Itu adalah kemenangan yang penuh dengan taktik dan keberanian. Sebagai Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, Madam Pang juga merasakan kebanggaan yang mendalam atas kemenangan Timnas Indonesia. Saya menonton pertandingan ini bersama delegasi dari Federasi Sepak Bola Vietnam, Filipina, dan Singapura. Semua orang merasakan hal yang sama. Ini adalah kemenangan besar bagi sepak bola ASEAN. Indonesia telah membuktikan bahwa kita bukan tim yang bisa dianggap remeh. Ini adalah kemenangan sejarah yang akan dikenang oleh seluruh dunia. Madame Pang tak segan untuk memberikan pujian besar pada pelatih Nova Arianto. Pelatih Nova benar-benar luar biasa. Dia tidak hanya cerdas dalam merancang taktik, tetapi dia juga mampu memotivasi anak-anak muda Indonesia untuk tampil dengan penuh semangat. Sejak babak pertama, meskipun Indonesia berada di bawah tekanan besar, dia tetap sabar dan mengatur tim dengan sangat tenang. Saya sangat yakin bahwa dia adalah sosok yang tepat untuk memimpin timnas senior Indonesia di masa depan. Ini bukan hanya kemenangan bagi Indonesia, tapi kemenangan bagi pelatih yang sangat berbakat. Di sisi lain, Alessandro Del Piero, legenda hidup sepak bola Italia, mengungkapkan rasa kecewa yang mendalam setelah kekalahan yang sangat mengejutkan ini. Sebagai pendamping khusus timnas Italia U17, Del Piero hadir dengan ekspektasi tinggi. Namun, kenyataan berkata lain. Dalam wawancara penuh emosi, Del Piero menceritakan kekecewaannya atas hasil pertandingan tersebut. Saya sangat kecewa bahkan marah setelah kekalahan ini. Italia adalah tim yang jauh lebih berpengalaman dan kami memiliki peluang besar untuk menang, ujar Del Piero dengan nada yang sedikit terangkat. Saya sudah berbicara dengan pelatih meminta semua pemain untuk menyerang habis-habisan menciptakan tekanan di seluruh lini pertahanan Indonesia. Kami mencoba segala cara, termasuk tendangan dari luar kotak penalti, yang kami anggap bisa menjadi senjata ampuh. Tapi saya harus mengakui pertahanan Indonesia sangat solid dan Mike Rajasa benar-benar tampil luar biasa. Del Piero menjelaskan bahwa meskipun Italia mendominasi pertandingan dengan penguasaan bola 85% berbanding 15% untuk Indonesia, tim Azzurri justru gagal mencetak gol. Kami memiliki 23 tembakan on target, namun mereka hanya mencatatkan satu tembakan yang berujung pada gol. Itu benar-benar di luar nalar. Saya tidak tahu bagaimana harus menjelaskan ini. Kami benar-benar mendominasi. Tapi satu kesalahan kecil dari bek kami dihukum sangat telak oleh Fadli Alberto. Itu adalah gol yang sangat berkelas dan Fadli menunjukkan kecepatan luar biasa dalam mengeksploitasi celah di pertahanan kami. Meskipun demikian, Del Piero tetap memberikan penghormatan kepada tim Indonesia. Secara keseluruhan saya mengakui bahwa Indonesia benar-benar pantas mendapatkan kemenangan ini.